Seluruh dunia salah menjelaskan gambar ini. Setelah saya jelaskan, seharusnya buku-buku sains SD seluruh dunia harus segera merevisinya. Baik, saya akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ketika kita SD, dan saya yakin sampai sekarang ya, masih diajarkan di seluruh dunia, percobaan seperti ini adalah untuk membuktikan bahwa udara memiliki berat, atau lebih tepatnya udara memiliki massa. Nah, sebetulnya percobaan ini cukup membingungkan bagi anak yang kritis. Saya salah satunya. Ketika dulu saya menerima pelajaran seperti ini, saya sangat bingung. Kenapa? Perhatikan ya kawan-kawan. Ini adalah balon yang masih kempes, sedangkan ini balon yang udah diisi udara. Nah, katanya balon yang udah diisi udara itu lebih berat sehingga ketika ditaruh di timbangan, maka yang berisi udara akan ya jatuh ke bawah karena dia lebih berat. Nah, sekilas kayaknya benar gitu ya. Tapi perhatikan kawan-kawan. Ini kita kan menimbang di udara ya. Sekitar kita ini kan ada udara. Perhatikan ya. Kalau boleh udara saya gambarkan dengan molekul-molekulnya seperti ini ya. Maka ketika di sini kita isi udara ya. Sebetulnya udara kan ada di mana-mana kawan. Ketika di sini kita nggak isi udara, di sekitarnya kan tetap banyak udara juga gitu loh. Sehingga kalau di sini adalah balon ditambah udara, yang di sini adalah balon saja. Tentu saja tidak. Di sini juga ada udara, yaitu di mana? Ada di sekitarnya. Jadi kalau kita bayangkan ya, ada udara di sekitar balon ini, kira-kira yang kita kasih batasan ya, kira-kira sebesar ukuran balon kalau lagi digembungkan misalkan. Maka di sini ini sama ya. Ini balon tambah udara, di sini pun juga sama, balon ditambah udara. Nah, lalu yang membingungkan saya ketika itu adalah kenapa kalau dia digembungkan kemudian dia lebih berat, sedangkan ini materialnya sama, sama-sama balon tambah udara, tapi kenapa ini kok kalah berat dibandingkan yang ini? Nah, ketika itu saya bertanya pada guru, saya bertanya pada orang tua, tidak ada yang bisa menjawabnya. Dan akhirnya waktu berlalu dengan kebingungan saya, akhirnya saya sampai sekolah, kemudian kuliah, akhirnya bekerja ya kawan-kawan. Kemudian saya baru tahu alasan sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, untuk menggambarkannya, kira-kira ya kawan-kawan, kalau saya lakukan hal yang sama dengan ini, tapi saya tidak menggunakan balon, saya menggunakan botol plastik ya. Contohnya seperti ini. Botol plastik ya, yang ini ya berisi udara, saya tutup. Kemudian yang ini botolnya saya gepengkan gitu ya. Terus tutupnya tetap saya tutupkan kembali dalam posisi tidak berisi udara. Apakah akan terjadi seperti ini? Tidak, kawan. Yang terjadi adalah ini akan tetap seimbang. Kenapa? Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Ternyata ya yang ada di sini ini ya kawan, meskipun sama-sama balon ditambah udara, di sini juga balon ditambah udara. Tapi ternyata udaranya di sini berbeda. Apa bedanya? Bedanya adalah udara di sini dia molekulnya lebih rapat ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan, ini tadi udara kan molekulnya jarang-jarang ya. Ini dia di dalam ini lebih rapat. Nah, seperti itu. Jadi jumlah molekulnya lebih banyak di dalam ya. Sehingga ini menjadikan ya balon plus udara di sini menjadi lebih berat. Jadi tidak sekedar balon tambah udara, tapi balon tambah udara yang lebih rapat molekulnya. Nah, kenapa kok bisa udara di dalam balon ini rapat? Ya, karena begini kawan, ini saya punya balon ya. Balon ini untuk menggembungkan, itu kita tidak cukup mengisi udara tanpa tekanan begini saja. Ya. Kalian perhatikan, semua percobaan selalu dia digembungkan besar. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau ini saya gembungkan besar, perhatikan ya ketika saya menggembungkannya. Nah, apa yang saya lakukan? Yaitu saya menekannya, ya, menekan dengan udara di mulut saya. Ya, sehingga apa? Yang terjadi? Yang terjadi adalah udara di sini bertekanan. Kenapa dia bertekanan? Karena dia harus melawan
melawan bentuk balon ini agar mengembang. Nah, sehingga ya udara yang berusaha melawan tekanan balon ini akhirnya dia menjadi rapat ya. Jadi di dalam itu dia menjadi rapat. Nanti saya akan buatkan satu eksperimen untuk menunjukkan ke kawan-kawan bahwa udara ini bisa renggang dan bisa rapat. Ya, nanti tunggu aja. Jadi ini ya kawan-kawan. Ya, sementara saya jelaskan seperti ini ya, bahwa udara di sini ini menjadi rapat karena apa? Dia harus melawan agar balon tidak kempes kembali. Ya, seperti itu. Makanya dia menjadi rapat gitu. Nah, lalu apa bedanya dengan percobaan yang kedua di sini? Ya, bedanya adalah ketika saya isi udara dalam botol ini, kemudian saya menutupnya, ya kawan-kawan, saya tidak meniupnya. Ya, sehingga udara yang di sini itu sama-sama renggang seperti udara di sekitar kita. Ya, sehingga ketika kita timbang antara botol yang masih utuh sama botol yang kita sudah gepengkan, maka di sini sama ya, karena di sini adalah botol ditambah udara, kemudian di sini adalah botol ditambah udara juga ya, karena di sini kan ada udara di sekitarnya ya kawan. Nah, seperti itu. Di sini ada udara, di sini juga ada udara gitu loh. Nah, jadi ini tadi akhirnya beda ya. Ini adalah balon tambah udara, sedangkan ini balon tambah udara yang rapat. Saya tambahin R aja. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan sampai sini kawan-kawan paham ya, apa perbedaan antara percobaan yang menggunakan balon sama percobaan yang menggunakan botol. Sehingga pada akhirnya setelah kita mengetahui kedua perbedaan dari percobaan ini, maka harusnya kita sekarang bisa menyimpulkan ya, bahwa ternyata penjelasan eksperimen yang atas ini tidak sesederhana yang dituliskan di buku-buku sains SD ya. Ternyata penjelasannya adalah kenapa di sini dia menjadi lebih berat ya, ternyata adalah karena terjadi perubahan atau kenaikan kerapatan udara di dalam balon itu ya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan setelah menonton video ini bisa menjelaskan kepada anak-anaknya ya, kalau perlu ya jelaskan juga kepada guru-guru SD anak-anak kalian, sehingga bahkan saya berharap ya Departemen Pendidikan Nasional ya bisa merevisi penjelasan dari eksperimen ini gitu ya. Nah, sekarang untuk mendukung teori saya akan membuktikan ya, saya punya timbangan di sini, kemudian nanti kita akan buktikan ya bagaimana ketika balon masih kosong, kemudian ketika balon sudah saya isi udara bertekanan ya, kemudian kita akan lihat ya seberapa jauh sih perbedaan beratnya atau masanya ya. Kemudian kita juga akan membuat eksperimen yang ini ya. Saya nggak pakai timbangan seperti ini, cukup saya timbang pakai ini. Kita akan timbang bagaimana ketika botol ini berisi penuh seperti ini ya, lalu bagaimana ketika kita gepengkan, apakah akan terjadi perubahan berat atau massa dari botol plus udara. Kemudian ya tidak ketinggalan, saya akan membuat juga suatu eksperimen ya, bagaimana saya bisa mengubah ya berat ataupun massa dari botol plus udara ini yang tadinya kita timbang misalkan kita dapat berapa, lalu bagaimana kalau di sini saya isi udara bertekanan, apakah berat atau masanya akan bertambah? Nah, tonton sampai akhir video ini ya kawan. Kemudian yang terakhir nanti saya akan jelaskan bagaimana sih memahami perubahan kerapatan udara dengan eksperimen menggunakan suntikan tanpa jarum ini. Ayo kita buktikan sekarang ya. Baik, sekarang kita akan mulai menimbangnya ya. Perhatikan ya, ini masih 0, lalu ini sebuah balon, saya akan timbang. Nah, hasilnya adalah 3,06 ya. Nah, ini kita buat pembulatan ya kawan-kawan, karena di sini timbangan saya sangat sensitif sehingga ada angin sedikit aja bisa berubah. Perhatikan. Tuh kan, seperti itu. Maka kita adakan pembulatan ya, 3,06 itu kita bulatkan jadi 3,1 aja ya. Perhatikan ya, ini balon posisi kempes 3,1 gram.
Ya, selanjutnya gramnya tidak akan saya tulis lagi karena semuanya dalam gram ya kawan. Sekarang saya akan tiup ya bagaimana apakah ada perubahan massa. Baik, sekarang kita akan timbang. Nah, kita udah dapat ya, hasilnya adalah 3,2 ya, kita bulatkan aja 3,22. Oke. Jadi di sini udah jelas ya kawan, ternyata memang terjadi perubahan ya. Dia bertambah berat ketika kita tambahkan udara bertekanan ya. Ingat, bukan sekedar udara tapi bertekanan ya. Karena ketika masuk aja kita harus menekannya sampai mulutnya sakit ya kawan. Baik, sekarang kita akan buat percobaan yang kedua, yaitu menimbang botol ya kawan. Sekarang kita akan timbang botol yang penuh dengan udara dulu ya. Perhatikan ya. Udara sudah masuk, lalu kita akan timbang. Hasilnya 29,78 ya. Kita bulatkan ya kawan, menjadi 29,8 aja, seperti tadi yang di atas. Kita bulatkan juga. Baik, sekarang kita akan geprek, lalu perhatikan bagaimana hasilnya. Ya, sekarang 29,76 ya, kalau kita bulatkan tetap sama ya, 29,8 juga. Baik, kita kembali kepada kesimpulan bahwa ternyata ya, yang ini terdapat perbedaan yang signifikan ya kawan. Bahkan sampai 1 angka di belakang koma ya. Sedangkan yang ini ya, perubahan sangat tidak signifikan sehingga kita abaikan ya. Sehingga kita anggap ya, dalam kondisi botol tadi masih utuh, sama ketika kita geprek ternyata tidak ada perbedaan berat ya. Sehingga ini menguatkan dari teori yang tadi sudah saya sampaikan ya kawan. Nah, sekarang kita akan main-main ya kawan. Perhatikan ya, apa bedanya udara yang tidak ditekan sama udara yang ditekan. Perhatikan ya, ini kita akan timbang dulu ya, pertama kali ya kawan. Kita akan timbang berapa beratnya. Dua 22,44. Lalu bagaimana ketika saya isi udara ya, atau saya tambahi udara, karena dia udah berisi udara ya. Kalau saya tambahi, maka dia akan, udara di dalam akan berdesak-desakan ya, karena tekanannya makin tinggi karena saya tambahin terus ya kawan. Ibaratnya kalau di dalam itu udah ada 100 molekul, saya akan tambahkan molekul-molekul yang baru lagi. Perhatikan. Nah, udah cukup ya. Takut meletus nanti. Perhatikan ya kawan-kawan. Nah, sekarang 22,82 ya. Perhatikan terdapat perubahan yang sangat signifikan ya kawan-kawan. Ya, ini saya hapus saja ya angka di belakang komanya. Tuh, perhatikan ya, melonjak cukup jauh. Baik ya kawan-kawan, jadi ini tadi sekali lagi membuktikan ya bahwa udara ya, meskipun secara bentuk botol ini tidak terlihat perubahan, tapi ternyata terjadi perubahan berat ya. Jadi apa yang berubah ya? Yang berubah adalah massa jenis. Nah, sebentar lagi akan saya jelaskan apa itu massa jenis, lalu bagaimana massa jenis itu dihitung ya kawan-kawan. Nah, sekarang perhatikan ya, ada udara di dalam suntikan ini ya kawan-kawan. Di sini
tertulis udara volumenya adalah 10 ml. Nah, 10 ml udara di dalam ini memiliki massa 10 mg. Ini hanya angka pendekatan ya, kawan-kawan. Untuk lebih tepatnya silakan kalian cari sendiri di Google agar di sini memudahkan penjelasan. Nah, sekarang karena di dalam itu massanya adalah 10 mg, sedangkan volumenya adalah 10 ml, maka massa jenisnya udara di dalam adalah 10 mg per 10 ml, atau kalau disederhanakan menjadi 1 mg per mililiter ya. Nah, apa yang terjadi sekarang kalau ujungnya saya tutup lalu di sini saya tekan hingga tercapai angka 5? Maka di sini ya volumenya menjadi 5 ml, tetapi massanya tetap 10 mg karena udara tidak lari kemana-mana, dia hanya makin mengecil, makin memadat. Sehingga sekarang massa jenisnya menjadi 10 mg per 5 ml, atau kalau disederhanakan menjadi 2 mg per liter. Ya, sekarang kalau saya lepas maka dia akan kembali menjadi 10 ml dan massa jenisnya pun kembali menjadi 1 mg per mililiter. Nah, di sini menunjukkan ya bahwa ternyata udara kalau ditekan ya bisa berubah massa jenisnya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kali ini bisa menjadi modal kita. Ketika nanti kita menemukan bahwa anak kita ternyata kritis lalu bertanya tentang hal ini, kita bisa menjawabnya. Dan saya minta tolong kalau bisa ya, teruskan ini kepada guru-guru SD sehingga mereka bisa lebih memahami fenomena yang terjadi pada eksperimen ini. Dan semoga Departemen Pendidikan Nasional juga bisa melihat ini dan merevisi buku-buku pendidikan terutama tentang sains ya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.